The US will weaponize the dollar by backing it with Bitcoin. Jadi Amerika berencana untuk mempersenjatai dolar mereka dengan cara backing dolarnya dia dengan Bitcoin, teman-teman. Bagaimana? Apakah nanti ini Bitcoin akan semakin melambung harganya setelah ini terjadi? Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai sebuah peringatan ya, atau ini sebuah pertanda mengenai pergerakan Bitcoin selanjutnya itu, teman-teman. Apakah Bitcoin akan semakin bagus ke depan atau dia malah akan turun atau dia hanya akan datar saja. Tetapi jika dengan berita positif-positif yang akan kita bahas kali ini, masa sih dia akan turun terus? Yang pertama di sini, seperti yang saya katakan sebelumnya adalah the US will weaponize the dollar by backing it with Bitcoin. Jadi untuk rencananya Amerika ini akan menggunakan Bitcoin itu sebagai backing untuk mata uangnya dia, teman-teman. Kalau kita lihat ya, dari 65 negara saja yang sampai sekarang ini, itu masih menggunakan mata uang mereka itu yang di-peg langsung dengan US dollar, teman-teman. Jadi pengaruhnya dolar di dunia ini masih sangat hebat ya. Jadi jika nanti dia menggunakan standar Bitcoin, maka yang akan diuntungkan di sini adalah Bitcoin-nya, teman-teman. Tetapi kita juga jangan lupa di sini mengenai Bitcoin ya, untuk khusus investor Bitcoin di sini. Ini sebuah pertanda ke depan ya, yang menurut bitcoinmagazine.com di sini, untuk presentasi ya, global population using Bitcoin. Sekarang ini di 2022, teman-teman, kita masih berada di sini nih, di awal sekali ini. Ini kalau untuk saham kita masih di blue chip lah orang bilang ya. Dan untuk prediksi ke depannya ini seperti ini. Jadi seiring dengan jumlah penduduk yang ada di dunia ini, seiring dengan pertambahan manusia juga nanti itu yang lahir, kemudian atau orang-orang sekarang yang akan nanti mulai mengenal Bitcoin, seperti ini pergerakannya untuk adopsi Bitcoin ke depannya. Kemudian kita bandingkan juga dengan adopsi teknologi di Amerika Serikat ya. Di sini semenjak tahun 1900 sampai di 2010, teman-teman, ketika Bitcoin itu baru lahir di 2009. Jadi posisi kita di Bitcoin ini di sini nih. You are here. Sementara yang lain-lain ini ada video game, pesawat, telepon, listrik, segala macam, mobil di sini, teman-teman ya. Ini begini chartnya nih. Dan kita ini masih di sini nih. Masih kecil sekali, teman-teman, untuk Bitcoin ini. Dari sini saja kita bisa melihat ya, akan seperti apa ke depannya Bitcoin ini. Jadi kalau misalnya kita ragu sekarang ini, ya bolehlah ini menjadi pertimbangan kita untuk referensi, teman-teman ya. Kemudian saya melanjutkan di sini, the crypto market bottom is almost in. Market talk chats with trader Korean Ju Crypto. Jadi menurut Ju Crypto di sini bahwa market ini sekarang sudah menuju ke bottomnya atau sudah memperlihatkan pertanda bottom, teman-teman. Sehingga menurut saya di sini kalau kita entry sekarang konsisten dengan seberapa kemampuan kita. Jadi kalau kita mengacu kepada si KG tadi ya, si trader dari Korea tersebut, maka sekarang ini posisinya menurut dia itu sudah bullish, teman-teman, untuk Bitcoin ini. Udah masuk ke fase yang bullish. Dan nanti kita lihat ke depannya akankah seperti skenario yang dibayangkan oleh dia atau digambarkan oleh dia di sini, teman-teman. Jadi ini juga salah satu pertanda yang cukup positif menurut saya. Kemudian di sini masih di Cointelegraph, Bitcoin seller exhaustion hits 4-year low in typical bear market move. Jadi untuk bear market yang sudah kita alami sekarang ini ya, sudah lebih dari setahun itu, sekarang ini para pedagang Bitcoin itu, orang yang menjual Bitcoin maksud saya di sini, itu sudah kecapean sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dari chartnya di sini, grafiknya di sini ya, ini dari Glassnode, teman-teman, untuk penjualan dalam posisi loss ya, teman-teman, itu sudah sangat tinggi sekali. Tetapi volatilitasnya ini sudah berkurang, sangat berkurang sekarang ini. Dan di sini dari Cointelegraph ini dianggap sebagai sebuah pertanda bahwa kita sudah mendekati bottom atau jangan-jangan di sini sudah bottomnya. Dan saya menduga keras ini bahwa mulai terjadi pembelian ini, teman-teman, ke depannya. Ya mungkin tidak langsung dalam dana yang langsung pump besar seperti itu, tidak. Tetapi mungkin orang-orang sudah punya sedikit confidence lah untuk mulai masuk lagi ke market itu, teman-teman. Jadi ini juga merupakan salah satu pertanda pergerakan besar mungkin yang akan terjadi di Bitcoin ini ya. Kemudian di sini ya, this year dari Will Clemente di sini, this year BlackRock announced a Bitcoin offering to its client. Fidelity
has offered BTC in retirement accounts and commission for free crypto trading. Kemudian JP Morgan use DeFi application. Visa has a crypto debit card. Google announced a blockchain node service. Jadi beberapa institusi besar di dunia ini menurut Will Clemente, atau juga yang kita bisa baca di berita-berita ya, BlackRock, Fidelity, kemudian JP Morgan, itu sudah sangat-sangat positif terhadap kripto sekarang ini. Jadi sepertinya FUD ataupun berita-berita negatif itu sudah mulai agak berkurang sekarang ini, keluarlah berita-berita positif seperti ini teman-teman. So, tetap Dior ya untuk kalian, dan menurut saya ini menjadi nilai tambah ya untuk berita yang positif bagi kripto ini teman-teman. Kemudian untuk kita lihat bagaimana perkembangan Bitcoin ini ya, selama bertahun-tahun ini ada bagus ini rangkuman dari Quinton ya. Jadi di sini Bitcoin Annual Transfer Volume. Jadi di sini merupakan volume transfernya Bitcoin teman-teman ya. Jadi ini adalah uang yang beredar, dan ternyata meskipun kita di bear market ya di 2022 ini ya, sudah dikatakan hancur-hancuran. Lihat di sini. 14 triliun dolar transfer got settled on Bitcoin network. Jadi di jaringannya Bitcoin ini terjadi transfer sebesar ini nih teman-teman. Padahal di 2021 itu juga sebenarnya besar sekali harga Bitcoin, tetapi 13,1 triliun dolar. Ada apa di tahun 2022 ini? Jadi mungkin ada banyak yang sell, ada banyak juga yang beli. Ada banyak juga yang mengeluarkan Bitcoinnya itu dari exchange ke walletnya mereka. Tetapi menurut Quinton di sini, hater in disbelief. Jadi untuk para pembenci Bitcoin, orang yang tidak suka dengan kripto, ya dia tidak percaya saja. Cuman kalau menurut saya ini grafiknya nggak bisa bohong ini ya. Kemudian teman-teman, ada satu lagi berita di sini mengenai Crypto Miner Marathon. Untuk miners marathon ini ya mengalami peningkatan sebesar 84% di bulan Oktober ya. Dan ini yang tertinggi bagi mereka karena di beberapa bulan sebelumnya, termasuk di bulan Juni itu ya, dia kena namanya badai di Montana itu ya. Dan itu menutup hash rate-nya mereka, dan bahkan mereka itu offline selama beberapa lama waktu itu, dan pada bulan ini dia menghasilkan 615 Bitcoin untuk di mining di bulan Oktober, dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarahnya mereka teman-teman. Dan sekaligus juga ini mengurangi jumlah Bitcoin di cloud itu teman-teman ya. Sehingga dengan berkurangnya Bitcoin yang di mining di sini ya, akan membuat scarcity atau kelangkaan Bitcoin itu semakin tinggi. Apalagi nanti jika seandainya benar ini Amerika itu akan mengadopsi Bitcoin atau dia menjadikan Bitcoin itu sebagai backingnya dolar mereka, 65 negara itu cukup banyak teman-teman. Karena 65 negara itu pegging mata uangnya itu adalah langsung dengan dolar teman-teman. Seperti yang terjadi di El Salvador itu. Kemudian dari swap di sini ya, charlesswap.com, will midterms affect market performance? Apakah midterms election yang terjadi di Amerika Serikat itu akan mempengaruhi market? Menurut saya akan mempengaruhi. Tetapi untuk kita pahami di sini dari record ataupun artikel yang ditulis oleh swap.com di sini ya, mengenai korelasi antara stock market, performa dari stock market ya, dengan midterms election itu sudah sangat terdokumentasi dengan baik ya. Jadi catatan mereka ini mengenai midterms since 1946 ya. Jadi semenjak 1946 mereka punya rekornya di sana. Jadi dikatakan bahwa ketika terjadi midterms election itu harga Bitcoin memang tumbang, tetapi 6 bulan setelah kejadian itu, pasca kejadian itu semua stock market itu pada naik. Dan menurut saya di sini kalau yang stock market berkaitan dengan teknologi ya, saham-saham teknologi itu kan sangat erat kaitannya dengan Bitcoin. Jadi kalau mereka naik, kemungkinan besar korelasi dengan Bitcoin juga masih sangat positif sampai sekarang ini. Jadi pasti Bitcoin juga akan ikut naik. Tetapi kemarin itu kan meskipun stock market untuk yang bagian teknologi itu pada tumbang ya, seperti Meta itu tumbang, tetapi Bitcoin ternyata masih steady, bertahan dia di atas 20.000 dolar. Dan itu artinya adalah bahwa ternyata pasar Bitcoin atau market crypto secara umum ini sudah mulai dewasa teman-teman, sudah mulai memiliki jalannya sendiri. Tetapi kalau misalnya nanti itu ada positif di market saham ya, terutama di bagian teknologi, saya kira Bitcoin pun akan lebih naik lagi nanti itu teman-teman ya. Kemudian mengenai datanya sendiri ya, ini dari Income Shark, bahwa bukti sejarah ya, bukti historis itu memang penting ya. Karena kita bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya dan menjadikan itu sebagai visi kita ke depan atau perkiraan kita ke depan. Tetapi tidak juga itu menjadi patokan utama bahwa histori itu akan terjadi lagi.
Dan banyak traders di sini menggunakan data history itu untuk membuat prediksi-prediksinya mereka. Ya, bisa terjadi, bisa tidak seperti itu. Tetapi kalau di sini sepertinya confidence untuk kedepannya akan semakin lebih baik ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, 6 bulan setelah election itu, midterms election itu, harga stok itu pada naik semua teman-teman. So, di sini Income Shark menyatakan hence why I am bullish teman-teman. Kemudian di update video kali ini saya ingin bahas tentang Phantom ya teman-teman, karena ini pergerakannya cukup bagus ini Phantom ini. Ada dari kolom komentar juga meminta untuk dibahas Phantom ya. Dan kebetulan juga saya sudah mempersiapkan untuk membahas Phantom ini karena beberapa berita yang saya baca. Untuk 7 hari belakangan ya, ini dari CoinGecko. Phantom ini sudah terjadi kenaikan sekitar 26% ya. Untuk 24 jamnya saja itu 3,6%, dan kita bisa lihat chartnya di sini, ini sangat bagus sekali ya Phantom ini. Tetapi apa sih sebenarnya yang membuat Phantom ini naik sampai 26% per 7 hari, dan untuk 24 jamnya ini juga sangat bagus ya, 3,6%. Menurut saya ini kalau untuk traders ini sudah lumayan besar ini gains kita selama 7 hari ke belakang ya. Kemudian di sini ternyata Andre Cronje itu dikabarkan tidak pernah meninggalkan Phantom, teman-teman. Jadi di video saya yang dulu ketika Andre Cronje mengumumkan mundur dari Phantom itu memang banyak orang yang kecewa, kemudian orang yang frustasi atau ketakutan ya. Karena dia pegang Phantom, dia bilang, aduh gimana nih kalau Phantom ini ditinggalkan oleh Andre Cronje, dia malah nanti akan terkatung-katung. Tetapi ternyata Phantom tanpa Andrew Cronje juga tetap berjalan, dan sekarang ada rumors dia kembali ke Phantom juga ternyata positif sekali, harganya malah langsung naik seperti yang kita lihat tadi. Kemudian di sini Andre Cronje jadi wakil presiden MEM Phantom Foundation. Token FTM naik lebih dari 24% teman-teman. Jadi ketika keluar berita ini 24% langsung kenaikannya Phantom ya. Dan Andre Cronje dikatakan ya dari Bean Crypto di sini sudah lebih dari 24% lebih ya. Tadi kita katakan sudah 26% ya di sana teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya salah satu spekulasi juga yang muncul ya ketika si Andre Cronje ini mengganti avatarnya dia ya di sana. Kemudian banyak orang yang berspekulasi bahwa ini kemungkinan karena dia bikin avatar baru sehingga dia dikatakan sudah kembali lagi menjadi CEO dari Phantom Foundation ya. Tetapi sekalipun dengan avatar terbarunya, saya berharap ini betul-betul ini si Andre Cronje ini balik lagi ke Phantom, dan supaya kita yang invest di Phantom ini punya lagi confidence seperti itulah teman-teman. Jadi untuk berita ini saja sudah merupakan angin segar ya bagi project-project Phantom. Dan untuk diketahui juga, tanpa Andre Cronje mengaku dia jadi pemimpin di Phantom, ternyata project-project yang ada di Phantom itu tetap berjalan teman-teman. Dan salah satu juga blockchain yang cukup sibuk ya meskipun di dalam kondisi bear market ini ya untuk Phantom ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang punya koin FTM ya atau token FTM, be patient saja, kita tetap be strong, dan ingat kita berada di sini itu adalah untuk long term teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini mengenai harga Bitcoin ya, sepertinya memang banyak sekali positif-positif ya sekarang ini berita-beritanya. Seperti yang tadi kita katakan itu mengenai BlackRock, Fidelity, segala macam ya di situ. Dan kemudian midterms election. Jadi kemungkinan kita akan melihat bulan November ini lebih cerah dari bulan sebelumnya lah untuk pasar kripto secara umum ya teman-teman ya. Jadi demikian video kali ini. Terima kasih ya telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.